Sufyan Al-Thawri ini beliau seorang alim, seorang abid, sampai-sampai beliau digelari oleh orang-orang Islam As-Sajjad. As-Sajjad itulah orang yang suka bersujud. Beliau itu kalau bersujud bisa lama sekali, sampai semua hajatnya beliau utarakan kepada Allah. Semua keinginan dalam hidup beliau utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama bersujud. Sampai membekas di dahinya min athari sujud. Beliau ini suatu hari diminta oleh khalifah untuk menjadi qadhi. Qadhi itu hakim. Hakim itu Bapak Ibu sekalian, itu kalau di zaman kita itu di atas presiden dia. Di atas khalifah. Beliau ini ditunjuk khalifah jadi qadhi. Kalau misalnya khalifah salah, beliau bisa menghukum khalifah. Jadi kalau kita di atas presiden dia, penasehat khalifah. Dan karena sikap waraknya beliau tidak mau menjadi qadhi. Qadhi itu di zaman itu mendapatkan kereta kencana, uang melimpah, pelayan-pelayan, ya kan? Nah, beliau tidak mau. Ini sikap warak juga. Sehingga ketika beliau tidak mau, khalifah marah. Khalifah kemudian menyebarkan pengumuman di seluruh jazirah untuk menangkap Sufyan Ats-Tsauri dalam kondisi mati atau hidup dengan imbalan 1 peti emas. Tahu itu akan terjadi. Sufyan Ats-Tsauri beliau dari Mekah, beliau hijrah, pindah ke selatan Saudi Arabia, di sebuah daerah namanya Yaman. Berjalan 3 bulan. 3 bulan jalan berhenti, sampailah di Yaman. Karena perbekalan beliau habis, beliau berhenti di tempat tersebut. Akhirnya beliau melihat di Yaman itu banyak batang-batang kurma, pohon-pohon kurma di Yaman itu. Akhirnya kemudian setelah itu beliau istilahnya ngedaftar kepada nyari orang pemilik pohon kurma ini siapa. Cari ditemui dan melamar kerja menjadi seorang tukang pemetik kurma, tukang membawa kurma. Ulama beliau ini. Bekerja dengan tukang kurma itu, yang punya kurma itu selama 3 bulan juga. 3 bulan metik kurma, menyortir kurma, mengantar kurma selama 3 bulan. Hingga kemudian suatu hari tuan yang punya rumah ini menanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Sufyan Ats-Tsauri, engkau kan dari Hijaz." Sebenarnya bukan nanya nama dulu. Waktu awal beliau datang, "Siapa kamu?" ditanya. "Siapa kamu?" Kalau beliau sebut Sufyan Ats-Tsauri udah tangkap kan? Karena udah ada imbalan kan? Karena ditanya siapa kamu, itu beliau bilang, "Saya Abdullah." Ini bukan pemula nih, bukan. Karena menanyakan bukan siapa namamu, tapi siapa kamu. Kata beliau, "Saya Abdullah." Arti Abdullah itulah hamba Allah, benar kan? Beliau tidak pemula kan? Saya Abdullah. Kalau nanya nama, nah mungkin itu berbohong jadinya. Nah ini ulama tuh bisa dia membolak-balikan, bolak-balikan. Misalnya gini, diperbolehkan dalam Islam, tapi ini ilmu ini jangan dipraktekkan. Saya hanya sekedar tahu saja. Misalnya, Pak agar tidak berbohong misalnya. Misalnya orang nyari, orang itu misalnya nyari di rumah kita. Di rumah kita nih, depan pintu. Ya kan? Nah, ada orang masuk rumah kita, minta perlindungan. Ada orang yang mau mengejar, mau membunuhnya, mau mencelakakannya. Kita sembunyikan di rumah kita. Datang orang yang mengejarnya, nanya, "Kau melihat ke orang yang tadi ikan pindah selangkah? Selama aku di sini aku tidak ngelihat." Karena nggak di sini. Itu tak berbohong. Itu trik itu. Tapi jangan dipraktekkan, itu yang tidak baik. Nah, beliau Abdullah ditanya, "Hai Abdullah, engkau selama 3 bulan di sini, engkau bekerja dengan saya sekarang mau bertanya kepadamu. Apa beda rasa antara kurma Hijaz itu banding Mekah dan Madinah,
dengan kurma Yaman. Apa bedanya? Kata Sufyan Tsauri, saya nggak tahu katanya. Saya nggak tahu bedanya. Ya? Wah, kenapa kamu nggak tahu? Sudah 3 bulan kamu kerja sini. Karena saya nggak pernah makan kurma Anda. Selama 3 bulan, dia metik kurma, nurunkan kurma, nyortir kurma, ngantar kurma. Tidak bisa sebiji pun makan kurma. Karena memang akad di awal tuannya tidak mempersilahkan dia makan. Amun kita bu, tukang buat jajak. Nah, nyantuk. Buat 2 ekor, sikok nyantuk. Muat penyurang dah. Nah, nyantuk. Kita mau bekerja. Kenyang di perut diri sebelum dijual kan? Nah, ini Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah, luar biasa. Beliau sikap waraknya. Nah, kemudian karena kesalnya tuh, kamu masa 3 bulan kerja di sini tidak pernah sebiji pun ngerasakan kurma kami. Apakah engkau mau meniru Sufyan Ats-Tsauri dengan kewaraannya? Padahal itulah orangnya. Padahal itulah orangnya. Masya Allah. Nah, akhirnya kemudian itu berlalu. Kemudian sang yang punya kurma ini bercerita ke kawannya, tetangga dengan temannya. Masa kata pekerja saya itu 3 bulan dikerjakan aku tidak bisa ngerasa sebiji pun kurma yang dia petik. Ya kata kawan. Kata kawannya sudah ada plakat pengumuman dari khalifah bahwa untuk mencari seseorang yang bernama Sufyan Ats-Tsauri namanya. Ya. Bagaimana ciri-cirinya kata ini? Kata si yang punya kurma. Ini. Oh, betul itu dia Sufyan Ats-Tsauri. Yuk kita kejar. Ternyata Sufyan Ats-Tsauri sudah tahu. Beliau kemudian pergi dari Yaman, kembali lagi selama 3 bulan beliau balik lagi ke Mekah. Dengan resiko akan ditangkap khalifah, akan dikesus oleh khalifah. Kemudian sampai di Mekah, beliau kemudian masuk ke Ka'bah. Beliau sholat di depan Ka'bah. Ada sahabat beliau yang melihat. Beliau sholat di Ka'bah, sujud. Kemudian ada sahabat beliau melihat tawaf lagi tawaf. Putaran pertama dia melihat Sufyan Ats-Tsauri lagi sujud. Putaran kedua Sufyan Ats-Tsauri juga masih sujud. Sampai putaran ke-7 Sufyan Ats-Tsauri masih sujud. Pas sahabat tadi mendekat, ternyata itu baru sujud yang pertama baru. Ditunggu dari dia. Sujud yang kedua sama juga panjangnya seperti itu. Sujud ketiga sama panjangnya. Keempat juga sama panjangnya. Jadi memang ahli sujud. Namun kita suruh orang jangan-jangan lah terlalu lama amat sujud Kalau kita mungkin karena terbatas permintaan kita. Terbatas permintaannya. Orang pun tahu permintaannya apa panjang permintaan. Kita nih tidak banyak permintaan macam. Kan? Kalau kita sholat berjamaah jangan juga sholat panjang-panjang. Sholat sendiri tidak apa-apa. Nah, kemudian setelah sholat beliau memegang tali Ka'bah. Tali Ka'bah dipegang beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan biarkanlah khalifah menangkapku dan jangan sampai masuk ke Mekah." Dan kemudian khalifah berjanji akan menangkap Sufyan Ats-Tsauri dengan tangannya sendiri dan akan mengkisosnya dan akan memenggalnya dan akan menggantungnya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang lain bahwa jangan sampai menentang khalifah. Akan tetapi ketika khalifah dengan anak buahnya mau sampai di pintu Mekah, lagi duduk-duduk, pada waktu itulah khalifah itu meninggal dunia. Tidak sempat menangkap Sufyan Ats-Tsauri. Nah, jadi inti bahasan kita bukan kepada keberhasilan Sufyan Ats-Tsauri tadi, tapi kepada sikap waraknya Sufyan Ats-Tsauri. Nah, namanya sikap warak. Hati-hati untuk hal-hal yang mungkin itu tidak jelas hukumnya.